3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Afternoon. How are you? I'm fine. And you? I'm very well, thank you. First of all, let us express our gratitude for the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us His grace so that we can gather in this class that we love. Salawat and salam, let's say into Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Whose invocation we hope in Yawmil Mashal later. Amin amin ya rabbal alamin. Before that, I will introduce my group. My name is Nabila Rizka Johari Nasution. As a moderator and the speaker too, and beside me, as a speaker one, and we are from group 5. The Honorable Ma'am Dr. Henry Subagihati M.Hum as a lecturer today, and beloved all my friends. So guys, so of course here we are studying in front of you all because we want to our presentation about language. The definition of language studies according to Leonard Bloomfield's view, and the second language function, and the last language society according to Leonard Bloomfield's view. Okay, we will start presentation now. Definisi of language study menurut Leonard Bloomfield adalah kumpulan yang muncul dalam suatu masyarakat tutur. Tuturan tersebut harus dipelajari untuk mengetahui bagian-bagiannya. Dengan demikian kita harus tahu objek kajiannya, yaitu adalah bahasanya harus ada penuturnya, bukan bahasa yang sudah mati. Nah, bahasa juga dapat diartikan sebagai kumpulan data. Data tersebut berisi pengelolaan yang sikap, perilaku, tingkah laku yang disusun secara linear. Oke, selanjutnya language. Nah, kemudian menurut Leonard Bloomfield, bahasa tadi kan sebuah kumpulan data. Nah, data itu ada dua bentuk data. Yang pertama bentuk data bebas, yang kedua bentuk terikat. Nah, for the example, ada kata pukul. Di kata ini memiliki 4 fonem. Yang pertama P, yang kedua U, yang ketiga K, yang keempatnya dia L. Kenapa U-nya tidak termasuk fonem juga? Karena ini belum menjadi satu fonem, tapi yang diulang menjadi 2 kali. Jadi dia memiliki 4 fonem. Nah, kata pukul di sini bisa dapat menjadi 2 bentuk yang tadi. Ada bentuk bebas dan ada bentuk terikat. Kalau bentuk bebas atau free data, dia seperti pukul aja, karena dia cuma hanya bisa diungkapkan dengan sendiri. Kalau yang bentuk terikat, dia tidak bisa diucapkan dengan sendirinya. Contoh, kita masukkan dia kata pe dan an. Tanpa kata pukul, pe dan an ini tidak bisa diucapkan dengan sendirinya. Kan tidak nyambung, misalnya pe, yang dan juga nggak bisa diucapkan juga dengan sendirinya seperti an. Dia hanya bisa ada kata pukulan, ada kata pukulnya, baru bisa hidup si bentuk terikat tadi. Oke, selanjutnya masuk ke materi kedua, yaitu the language function. The language function mengacu pada berbagai cara di mana bahasa digunakan untuk menginformasikan ide, pesan, emosi, dan informasi. Nah, jadi tujuan bahasa ini untuk sebuah komunikasi
komunikasi terhadap kita berbicara kepada seseorang. Nah, di sini ada beberapa fungsi dan tujuannya. Yang pertama ada communication, yang kedua ada expression, dan yang ketiga ada information store and transfer, yang keempat ada identity and cultural, dan yang kelima and the last ada talk and conceptualization. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi ketiga, Linguist Society according to Leonard Bloomfield's views. Nah, di sini menurut di buku Leonard Bloomfield tahun 2007, sesuai dengan dua kelompok yang tadi sudah dijelaskan, karena materi kita sama dengan tujuan di satu buku yang sama, jadi kita menggunakan kata si Leonard Bloomfield. Kata si Leonard Bloomfield itu suatu masyarakat bahasa bisa dikatakan jika bahasa, misalnya ini, kita ketemu dengan seseorang yang bisa melakukan bahasa Jawa atau satu bahasa yang lain, tapi dengan satu bahasa yang sama. Terus kita ketemu juga dengan orang yang sama dengan menggunakan bahasa yang sama. Nah, itu barulah dikatakan masyarakat bahasa, karena sama-sama menggunakan bahasa yang sama. Kalau misalnya menggunakan bahasa yang berbeda itu belum dikatakan masyarakat bahasa. Jadi menurut Leonard Bloomfield, sekelompok masyarakat yang menggunakan bahasa yang sama itu bisa dikatakan dengan masyarakat bahasa atau linguist society. Okay guys, that's all about our presentation. We apologize if we wrong, and we are say thank you for information. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.